Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang di belakang, jelas suara saya? Jelas Pak ya? Pada maghrib ini menjelang masuk waktu sholat isya, kita akan bahas judul tentang persoalan yang terkait dengan harta. Harta. Jadi memang kita ini seiring dengan bertambahnya umur, ternyata alhamdulillah aset kita ini semakin banyak. Pertama, kita punya aset rumah. Kemudian aset kita mungkin kendaraan. Kemudian aset kita mungkin rumah sewa sepetak, 2 petak. Ustaz ya. Mungkin aset kita ada tanah sekapling, 2 kapling. Sebahagian mungkin lagi viral sawit umpamanya. Ya. Tetapi seiring dengan banyaknya aset, ternyata umur kita ini bertambah tua. Ada yang sudah 30, 40, 60. Ya. Dan seiring dengan menurunnya kesehatan, ya, mulai sakit-sakitan. Yang tadi matanya jernih sekarang mulai kabur, gigi sudah mulai gugur. Ustaz ada lupa juga. Kemudian makan bubur ya. Ternyata Pak Ibu, aset yang banyak ini, harta yang kita banyak, suatu saat nanti tidak lagi kita memiliki kekuatan untuk mengontrolnya. Tidak bisa lagi. Jangankan kita jadi mayit itu wafat. Selagi kita hidup, ternyata aset yang kita miliki, harta yang kita punyai, tidak ada lagi asetnya, kontrolnya ke kita. Contoh, Bapak memiliki 1 kapling tanah. Memiliki kapling tanah. Kemudian kapling tanah ini Bapak jual. Kapling tanah ini Bapak jual. Sang pembeli waktu membuat AJB, akta jual beli, meminta, Pak, tolonglah tanda tangan persetujuan ahli waris Bapak. Tolong dibuat persetujuan ahli waris dalam AJB. Ternyata ada 1-2 orang ahli waris yang tidak setuju membubuhkan tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah sang pembeli tanah jadi membeli tanah Bapak atau berpikir ulang untuk membelinya? Dia akan berpikir ulang membelinya. Kenapa? Karena ahli waris tidak setuju. Itu membuktikan belum kita mati lagi, ternyata harta tidak lagi kontrol sepenuhnya milik kita. Nah, maka pada pengajian ini nanti kita buka tanya jawab. Ya. Ketika kita sudah berumur seperti sekarang, maka mesti bijak menggunakan harta di hari tua.
Jadi bijak menggunakan harta di hari tua. Contoh, ada seorang bapak berwasiat kepada anaknya. Jadi begini dia. Kalau mayit sudah wafat, kalau mayit itu wafat ya, kalau mayit wafat, maka seluruh harta tadi masih jadi milik mayit. Sampai kapan? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Sampai ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang piutang. Pertanyaan saya, apakah setiap wasiat mayit wajib dilaksanakan? Apakah wasiat, ini yang menjadi bahasan kita tentang harta, apakah wasiat mayit semerta-merta wajib ditunaikan? Jadi kita yang sudah berumur nih Pak, hati-hati berwasiat, karena boleh jadi wasiat yang diucapkan oleh mayit justru menimbulkan konflik di internal anak-anak, jadi pemicu masalah. Maka wasiat mayit tidak semerta-merta wajib ditunaikan. Tunggu dulu. Contoh, mayit berwasiat, jikalau nanti ayah mati, maka duit ayah yang di Bank Riau yang 200 juta, ayah wasiatkan bangun rumah judi yang cantik depan rumahnya. Dilaksanakan apa tidak? Tidak. Tidak dilaksanakan. Contoh lagi, tiba-tiba orang ini ada adik-beradik 4 orang, si kakak, si adik, dan adik. Tiba-tiba kakak yang paling besar itu merehab rumah, direhabnya rumah. Adik-adiknya kemudian bertanya, "Kak, kenapa kakak rehab rumah tempat tinggal bersama ini tanpa sepengetahuan dan seizin kami?" Kata sang kakak, "Tidakkah kalian tahu kalau dulu ayah semasa hidup sudah mewasiatkan rumah ini untuk saya?" Nah, ini masalah nih. Jadi kita hati-hati. Apakah wasiat itu dilaksanakan? Tidak boleh. Batal. Kenapa? Karena wasiat mayit bertentangan dengan kaidah-kaidah yang lebih umum. Jadi wasiat yang Bapak ucapkan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah yang umum. Apa itu? La wasiyata lil waris. Tidak boleh mayit ketika hidup berwasiat kepada orang yang bakal menerima ahli waris. Paham Pak? Jadi hati-hati. Jangan lantaran anak ini sayang ke kita, sering menjenguk kita, kandung ya, anak kandung ya, sering jumpai kita, terus Bapak terucap, "Nak, besok kalau mati ya, anak kapling tuh engkau ya." Tidak boleh. Begitu Bapak jadi mayit, wafat, wasiat tadi mesti dibatalkan. Kenapa? Karena tidak boleh berwasiat kepada orang yang memang akan menerima warisan. Jadi wasiat itu hanya boleh kepada orang yang tidak akan menerima warisan. Tuh, tidak boleh. Atau begini, dia berwasiat, "Nak, kalau mati ayah besok, harta ayah ini 30 juta serahkan ke Masjid Sobirin, karena masjid itu masih banyak utangnya." Contoh ini. Pengurus masjid tahu,
Anak-anak pun tahu. Jalan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun kemudian mati ayah. Meninggalkan harta 120 juta rupiah. Contoh. Harta mayit 120 juta rupiah. Tadi ia berwasiat apa, Pak? Kalau ayah mati 30 juta serahkan ke masjid Sohir. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu harus ditunaikan. Pertama hutang piutang, kedua wasiat. Didahulukan hutang. Diumumkan Facebook, WA, ada nak ayah saya berhutang dengan kalian. Tiba-tiba datang orang ke rumah menagih hutang. Ada kwitansi, ada saksi, ada bukti bahwa almarhum ayahnya mayit itu punya hutang 60 juta. Terkejut keluarga. Mayit dulu tidak pernah berbicara, tidak pernah menyampaikan, tapi ketika ditengok bukti autentik sah. Bayarlah hutang 60 juta. Tadi harta berapa? 120 juta. Sisa berapa? 60 juta. Ketika hutang sudah dibayar, sekarang ditunaikan wasiat. Berapa wasiat mayit? 30 juta. Maka apakah 30 juta ini wasiat harus dilaksanakan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Ustaz? Tunggu dulu. Ada kaidah yang umum. Kalau tadi kaidah tidak boleh berwasiat kepada ahli. Yang kedua, ada kaidah umum lagi. Seseorang yang ingin berwasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. As-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga saja, dan kata Rasul sepertiga itu sudah banyak. 60 juta kalau diwasiatkan 30, sepertiga atau setengah? Setengah. Maka angka 30 mesti direvisi. Maka mesti turun ke angka 20. Coba Bapak bayangkan. Ternyata ada saatnya kita tidak bisa lagi memiliki kontrol terhadap harta. Maka turun menjadi 20. Ustaz, kalau kami tetap bayar 30 boleh apa tidak? Tidak boleh. Kecuali ahli waris setuju. Kalau yang 10 itu tetap diberikan ke masjid Sohir. Pertanyaan saya, kira-kira anak kita mau apa tidak? Mau enggak anak kita? Tengok dulu anaknya. Itu kalau 10 juta, kalau 100 juta lebihnya dapat apa tahun 2016 satu. Hati-hati. Tidak boleh. Itu yang saya sebut bijaksana dalam menggunakan harta di hari tua. Berwasiat mesti ada ilmunya. Satu contoh lagi sebelum kita buka tanya jawab. Ada seorang janda bertanya, Ustaz, ya, saya ini janda Ustaz. Umur saya 35 tahun. Masih muda. Jadi Ustaz, saya ini janda, saya ini Ustaz. Ustaz panjang pula pikiran, apa maksud ini? Pokoknya Ustaz, sawit saya sebulan itu ada 60 juta. Ditinggalkan oleh mendiang suami. Anak saya 1 Ustaz. Kalau soal ekonomi Ustaz saya tak berat. Jadi apa masalahnya? Begini Ustaz, suami saya itu sudah wafat 4 tahun. 4 tahun ini Ustaz, saya dulu waktu suami wafat sudah berazam dalam hati menutup pintu untuk seluruh laki-laki. Nah, ini dia. Menutup pintu untuk seluruh laki-laki. Cuman Ustaz, 3 bulan terakhir ini hati saya berubah. Ini cuman tak panjang. Ini untuk 4 tahun. Ada 1 tahun berubah. Hati itu kan bahasa Arabnya kan qalbun.
ya Buya, lamba. Maknanya bolak-balik. Jadi hati kita tuh bolak-balik. Betul apa tidak? Dalam sayang marah, dalam marah kayak anak lah. Kalau tiba sempit hati awak tuh kan, tapi pas dia tidur, ya Allah, tercubit anak lagi. Jadi ada apa Ibu? Saya Ustadz sudah dapat tambatan hati. Pilihan saya sudah kokoh. Nah Ustadz ini semakin menggigil pula dia. Apa maksud itu? Pilihan saya itu Ustadz, dia sayang dengan anak saya. Ini yang membuat saya senang. Udah eliminir Ustadz, karena Ustadz tak kenal dengan anaknya. Dia sayang dengan anak saya, peduli dengan saya. Pokoknya bisa jadi imam Ustadz. Kata Ustadznya, bagus Ibu, saya dukung. Memang hidup ini mesti berpasangan. Tak mungkin Ibu bisa hidup sendiri. Ya Ustadz, betul Ustadz, kita mesti mandang ke depan, tak boleh ke belakang. Terus masalahnya apa Ibu? Inilah yang menjadi masalah berat. Waktu suami saya di IGD rumah sakit, sebulan menjelang wafat, dia berwasiat. Kan cerita wasiat itu. Dan wasiat itu saya ingat ada adik kandungnya, ada ibu saya, ada sekitar 6 orang keluarga dekat. Dengan wasiat. Apa wasiatnya? Kata suami saya itu berwasiat, kalau besok abang mati, engkau tak boleh bersuami lagi. Itu wasiatnya. Parah. Ibu, kalau ada suami berwasiat seperti itu, dia meninggal, Ibu ikuti atau tidak? Jujur. Apa? Ikuti. Tak menikah lagi. Menikah lagi pun tak menikah. Yang mana ya jawabannya nih? Bapak-bapak lah. Bapak-bapak jangan tanya lah, dia lewat belum main aja lewat lah, dia apalagi sudah main. Maka contohnya saya begini ibu-ibu masalahnya. Karena biasanya ibu-ibu lebih kokoh memegang wasiat suami daripada bapak-bapak memegang wasiat istri. Masalahnya. Ibu, diikuti apa tidak? Tergantung. Nggak boleh fikih itu tergantung. Tergantung situasi. Ya kalau ibu ikuti wasiat suami, mantan suami, mayit, ibu tak menikah lagi, nggak boleh. Tapi diikuti, hati terbuka untuk laki-laki lain. 3 tahun itu sudah hebat ya. Umur muda, 35 tahun. Kita punya penghasilan. Nah, itu yang kita sebut, Ibu, wasiat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum. Contoh, wasiat tidak boleh bertentangan dengan kaidah tentang waris. Wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang lebih umum. Nah, sekarang ayo kita bahas perceraian. Coba kita bahas apa yang menyebabkan terjadinya perceraian. Ada 2 sebab. Jadi ada 2 sebab putusnya perkawinan, terjadinya perceraian. Pertama, karena putusan pengadilan. Jadi perceraian terjadi karena putusan pengadilan. Bapak dengan alasan-alasan tertentu tidak lagi suka sama istri, tidak redha, Bapak ingin menjatuhkan tolak, Bapak mesti mengajukannya ke pengadilan. Iya apa tidak? Ya. Istri juga seperti itu. Jika suami melanggar taklid tolak atau alasan-alasan yang digunakan, istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Namanya cerai gugat. Putus. 1. Yang kedua, putusnya perkawinan itu akibat kematian. Di kematian, wafat menyebabkan orang itu bercerai otomatis.
Makanya kalau ada terjadi persidangan di pengadilan, istri menggugat suami, menggugat cerai suami, minimal itu 4 kali sidang lah ya Ustaz ya. Sekali 2 kali sidang wafat suaminya tadi, mungkin kena digugat istri, jantungan dia wafat, maka sidang langsung dihentikan, stop. Nah, jadi kalau orang sudah bercerai, perkawinan putus, tidak boleh lagi pihak lain mencampuri urusan orang lain, apakah dia menikah atau tidak. Maka wasiat mayit suaminya itu tidak boleh diikuti, abaikan saja, karena bertentangan. Wasiat seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan. Maka ibu yang bertanya tadi mendapatkan jawaban. Oleh karena itu ibu, karena suami ibu sudah jadi mayit, otomatis putus perkawinan, maka wasiat mayit tidak perlu ibu dengarkan. Ibu boleh menikah lagi. Apa jawab ibu tadi? Yes, katanya. Yes. Mayit wafat di Kuala Lumpur, KL. Sebelum wafat berwasiat, kalau mati saya, kuburkan saya di Pekanbaru. Diikuti apa tidak? Ayo, Ustaz. Diikuti apa tidak? Wajib apa tidak? Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Meninggalnya di Kuala Lumpur. Dia mati mayit, minta kuburkan di Pekanbaru, atau meninggal di Pekanbaru berwasiat kuburkan di Padang atau di Pariaman atau di Kerinci. Persoalannya kan wajib diikuti atau tidak? Wajib. Ulama mengatakan mengikuti wasiat seperti itu mubah saja. Kalau ahli waris mampu silakan, kalau tidak masalah. Kenapa? Karena dikuburkan di Pariaman dengan di Pekanbaru sama. Itu juga malaikat. Entah kalau malaikat di Pariaman agak bisa berunding dikit Pak, silakan lah. Nah, inilah yang kita bahas di maghrib ini. Kalau ada orang tua ingin berwasiat, maka hati-hatilah berwasiat agar wasiat itu tidak menimbulkan konflik di internal orang yang tinggal. Yang kedua, kalau kita ahli waris mendapatkan wasiat dari mayit, maka wasiat itu mesti dikonsultasikan dulu. Apakah ia wajib dilaksanakan atau dia diabaikan saja. Kalaulah ia berwasiat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi, maka wajib ditunaikan oleh ahli waris. Kalau tidak ditunaikan, maka harta itu masih disebut harta mayit. Jadi harta yang ditinggalkan oleh mayit masih disebut malul mayit sampai ia menunaikan wasiat dan hutang budi. Contoh, mayit mungkin punya adik kandung yang adik kandungnya itu disabilitas, anak berkebutuhan khusus. Jadi dia perempuan, sudah umur 40 nak menikah dia. Karena ya anak berkebutuhan khusus. Ya. Sementara mayit ini punya anak kandung laki-laki. Otomatis nanti dalam hukum waris dia akan terhijab tidak mendapatkan waris. Supaya adik kandungnya ini mendapatkan harta dari dia, maka ia buatkanlah wasiat. Itu boleh. Itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab. Kalau tidak pulang bisa. Silakan kalau ada. Silakan. Silakan Bapak Ibu, kita buka tanya jawab.
Silakan Pak. Meninggal dalam keadaan ya. Yang kedua, bagaimana mengakui hutang yang diajukan sama orang yang mengaku berhutang atau memberi hutang kepada orang lain, tidak mempunyai data-data yang tidak mempunyai saksi, tidak tertulis. Bagaimana Pak? Itu saja dulu seri poin ini. Terima kasih. Terima kasih. Soal hutang. Bagaimana kasus jika hutang mayit lebih banyak dari jumlah harta yang dimiliki? Itu pertanyaan pertama. Jadi begitu mayit wafat, hartanya 100 juta tapi utangnya 200 juta. Utangnya 200 juta. Apakah ahli waris berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang mayit? Jawabannya tidak. Kecuali ahli waris menyetujui dan mengetahui bila terjadi sesuatu dengan yang si penghutang, ahli waris menjadi tanggung jawab. Itu boleh. Jadi ahli waris tidak dibebankan kepada hutang piutang mayit kalau harta yang dimiliki kurang dari pembayar hutang. Karena pembayar hutang itu adalah harta mayit pribadi. Jadi apa itu waris? Waris adalah harta yang dimiliki oleh mayit secara pribadi, itulah harta mayit. Sementara harta yang dimiliki oleh anak-anak itu bukan harta mayit. Beda apabila ada perjanjian-perjanjian di mana ahli waris menyetujui. Berarti letak masalah adalah sang pemberi hutang kenapa tidak teliti memberikan hutang. Itu yang menjadi catatan. Ya, jadi tidak ada kewajiban. Itu. Tetapi sekarang hutang piutang itu lunas. Contoh, seseorang membeli mobil, katakanlah yang paling viral dalam tanda petik itu satu merek mobil, katakanlah Pajero Sport, harga 600 juta. Sebulan 2 bulan kalian sur mati. Lunas tak Pajero ini? Lunas apa tidak? Lunas. Ternyata satu ketika istrinya ikut ke dialer. Istrinya ikut ke dialer, bersikeras kalau BPKB dan STNK itu atas nama dia. Pokoknya ate nama Denmark, nama bininya Nur apa lagi itu namanya. Kata sang suami, ini biar atas nama saya. Kata istri atas nama dia. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba begitu telah berjalan sebulan dan 2 bulan, wafatlah suaminya tadi. Sementara BPKB atas nama istri. Lunas atau tidak utangnya? Tidak lunas. Istri tetap mengangsuh. Iya apa tidak? Maka ibu mesti pandai tentang harta dan siasat. Apabila mobil itu cash, buat atas nama itu. Apabila mobil itu kredit,
suami. Selesai perkara. Nah, Sebentar. Panjang ceritanya. Silakan dia. kalau harta ya, itu habis untuk pokoknya hutangnya 200 ya. Dia punya harta 100 Ya. gitu. Nah, apakah yang 100 ini yang 100 ini memang bisa dibayarkan cuma hutang? Ya, dari ahli warisnya kan bilang, aduh bapak punya uang 200 ini warisannya 100, ini gimana ini kan begitu. Ya. Apakah harus wajib hutang atau memang ahli waris itu bagaimana? Ya. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah membayar hutang mayit. Jadi seberapapun harta mayit, rumah, mobil, termasuk tempat tinggal yang dipunyai oleh istri itu mesti untuk pembayaran hutang. Suka tidak suka, mau tidak mau. Berarti mayit tidak lagi memiliki harta waris, bahkan minus. Jadi boleh jadi begini, terjadilah waris mewaris itu pertama adanya mayit namanya pewaris, kedua ada ahli waris. Jadi ketika mayit wafat ada ahli waris. Yang ketiga, ada sebab saling mewarisi, ada dua, pertama perkawinan dan hubungan nasab. Yang keempat, ada harta yang diwarisi. Ada orang ribut adik beradik membicarakan harta warisan ayahnya. Ditanya, memangnya berapa harta ayah kalian? Nggak ada Ustaz, aja ribut pula lagi. Tak usah ribut lagi, hartanya belum ada. Ya Pak ya. Nah, sampaikan yang pihak utang bahwa mayit hanya punya harta 100. 100-nya itu bukan urusan kami. Maka secara kewajiban tidak. Tapi kalau ahli waris mau membayarkan hutang ayahnya, silakan. Tapi pertanyaan saya, maukah kira-kira ahli waris? Tengok pula dulu. Tengok pula dulu. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apa soal tadi Pak? Kalau lupa Bapak kita bisa selesai. Bukti-bukti tertulis Orang mengaku hutang. Bapak Ibu sekalian, fikih itu kan mengatur soal kejujuran. Sesuatu memang apa adanya. Nah, soal bukti-bukti itu nanti dikembalikan kepada model sistem ekonomi setempat. Jadi kalau ada orang mengaku berhutang ke almarhum ayah kita, tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi mengaku saja, tentu nanti akan dilakukan pembuktian. Biasanya dalam konsep hukum kita adalah yang mengaku memberikan bukti, tapi kalau buktinya tidak ada, tidak ada hukumnya. ya hukumnya ya tidak perlu dibayar. Tapi kalau dia ada saksi, ini mengaku betul ayahmu dulu dengan dia itu ada hubungan dagang, zaman itu mau dibayar tapi ayah kamu sudah meninggal dunia. Waktu itu satu emas itu 100.000, sekarang emas 2 juta. Kami seperti itu. Maka ambillah darah mayit, diukurlah dengan ukuran emas zaman sekarang. Itu memang kalau orang yang mengajukan tuntutan itu bisa diterima. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Ya, mayit wafat. Begitu mayit wafat, tidak ada istri juga sudah wafat,
tidak ada ayah kandung dan ibu kandung mayit, anak kandung ada apa tidak? Tidak ada anak kandung mayit, hanya ada anak angkat. Saudara kandung mayit ada apa tidak? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau seperti itu, anak yang mendapatkan warisan hanyalah anak kandung. Anak angkat tidak. Bagaimana cara supaya anak angkat mendapatkan warisan? Dengan jalur wasiat. Wasiat. Nanti di dalam sistem undang-undang peradilan kita dan juga dicantumkan di dalam kitab fikih Said Sabiq di ujung pembahasan tentang waris, nanti ada namanya wasiat wajibah. Apa itu wasiat wajibah? Seorang mayit yang wafat yang memiliki anak angkat, ketika dia hidup berwasiat atau tidak berwasiat, maka ia dianggap wajib berwasiat buat anak angkat. Tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Harta yang secara autentik memang sudah ada atas nama mayit. Tapi kalau semasa hidup ada harta tanah yang dipindahkan atas nama anak angkat, itu tidak jadi urusan. Kita kan yang tertulis sekarang ceritanya. Kalau dia sudah dikasih rumah, itu berarti kalau semasa hidup dulu sudah dikasih rumah, dikasih tanah kaplik, itu namanya hibah. Jadi nanti akan kita bahas apa itu hibah, apa itu wasiat, apa itu waris, apa itu nafkah. Dan apa hukum membagi warisan sebelum meninggal dunia. Kita bahas nanti. Pokoknya kajian ini ada sekitar 16 kali pertemuan. Kalau 1 bulan 1 pertemuan berarti 16 bulan. 2023 habisnya. Jangan wafat dulu sebelum waris ini selesai. Maka undang saya. Jadi kalau hartanya itu 1 M, maka 333 juta itu untuk anak angkat. Jadi kalau hartanya itu 120 juta, berapa sepertiga dari 120? 40 juta. Maka 40 juta itu miliknya anak angkat. Sepertiga. Sepertiga itu maksudnya maksimal itu sepertiga. Maka dia boleh 1/6, boleh 1/5. Kalau berarti 40 juta, sisa harta 80. 80 ini otomatis menjadi saudara kandung mayit. Jadi hati-hati, kalau mayit tidak punya anak kandung, maka saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Berapa jumlah saudara kandung tadi? 2 orang pak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Karena dia 2 orang, berlaku hukum yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kamu. Jadi hati-hati pak ya. Ini bukan orang yang berwasiat, Allah ini. Jadi yang mengatur harta kita tuh Allah. Yang bagi harta tuh Allah. Lizzakari, bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Maka kalau dia sepasang, berarti yang laki-laki itu 1 kali 2, karena 2/1. Yang perempuan karena 1 kali 1 karena banding 1. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti harta itu 2 tambah 1, 3. Berarti yang 80 juta itu bagi 3. 2/3 untuk yang laki-laki, 1/3 untuk perempuan. Wallahu a'lam. Nanti akan kita bahas, bolehkah seorang anak karena ia yang merawat ayahnya, merawat ibunya dari stroke sampai dia wafat, terus begitu nanti pembagian waris, ia ingin meminta pembagian waris lebih dari saudara-saudara yang lain. Boleh Pak? Boleh Pak? Atau ayahnya tadi berwasiat,
Karena dia rawat, nanti saya mati rumahnya engkau. Kalau wasiat kan tidak boleh lagi, karena tidak boleh berwasiat kepada Bapak Ibu. Seorang anak yang mengabdi kepada ayah ibunya, anak yang soleh ini kita doakan anak soleh ini masuk surga. Tetapi ingat, kita kasih tahu kepada anak-anak yang sedang merawat ayah ibu, tidak boleh ia mengganti bakti kepada ayah ibunya dalam bentuk meminta warisan lebih. Tidak boleh. Jangan diganti pahalanya itu dengan harta. Tidak boleh. Kalau ada saudara-saudara yang tidak peduli, berarti ini anak sedang merebut pahala saudara-saudaranya, biar Allah kelak yang akan mengganti pahala dia sendiri. Maka warisan tidak bisa berubah karena anak ini sayang. Warisan tidak boleh berubah karena anak ini tidak sayang. Bapak Ibu, susah nak ngurus harta nih? Susah apa tidak? Susah ternyata. Tapi walaupun demikian, kalau Bapak Ibu mana mau sedikit harta atau banyak harta? Tetap juga banyak harta. Insya Allah akan kita bahas nanti di bulan depan kalau masih ada kajian. Ada orang tentang hibah dan nafkah. Waktu hidup dulu polisi jadi kedokteran, berjual-jual tanah ya, jadi menjual kedokteran untuk memuliakan anak yang dokter. Habis sawit 2 hektar. Terus ayahnya bagi kapling-kapling sawit 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Anak yang dokter ini kata ayahnya, kamu tak dapat lagi. Karena dulu waktu kamu kuliah sudah banyak jual tanah. Pertanyaannya, betul tidak anaknya tak dapat hibah lagi? Maka nanti akan kita bedakan mana yang nafkah, mana yang hibah, apa kewajiban nafkah dan bagaimana kebutuhan hibah. Insya Allah kita bahas di lain waktu. Insya Allah. Demikian kita sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.